Paringan asma sinten Mas? Kula Mas'ud. Mas'ud. Komplit ning Mas'ud. Namun Mas'ud mawon. Simpel. Saking Sidoarjo nggih. Sidoarjo niku pundi? Sidoarjo Kerembung. Kerembung. Kerembung Porong Kerembung. Oh, Porong daerah Porong. Di Porong Luwilan. Nggih. Kira 8 kilo Kerembung. Lo sering tapi liwat mawon teng dalan Porong. Dalane tapi nggih teng dalane. Sampun keluarga Mas Ed sampean nggih. Putra pinten Mas Ed? Putrane kali sing lajeng umur 23 sampun kerja teng Pusdik. Masa Pusdik sing umur kali kelas 3 sampai. Oh, Tepe. wis duwe anak wis kerja wae. Enak ya. Nggih. Nggih. Ngertos kula teng YouTube. Nggih, asal seminggu niki lah. Seminggunan. Ini kula ikuti terus nggih. Akhirnya nggih obatin ning Nggih. kedua pengen. Kontak kami dan mempraktekan. Nggih. Lanten kan dari pembelajaran sing kula baru ini ku nggih. Selawatan mriki kok atau sing gini kisah temene. Keranten dengan rengaten masalah innalillahi ini kula terbuka. Apa maneh harus dikola innalillahi ngoten. Iya, nggih. Ada ini kula serentek batin niki. Aduh ana kepunya. Arep apa jenenge istilahnya arep ngudidaya model apa wae. Arep ngudidaya model apa wae. Katakanlah mesantren puluhan tahun, mendalami agama seumur hidup, ibadah mempeng, utawa ora ibadah, ora sekolah dhuwur dan lain sebagainya. Aslinya kan mung kuwi tok sih Mas. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pungkasane kan kuwi. Pungkasane kuwi. Ning akeh-akeh wong padha wedi. Barangkali kan agama yang kita pelajari sejak kecil kan bahwasanya manusia hidup setelah mati itu ada siksa kubur, ada nikmat kubur, ada kebangkitan dalam kubur, mahsyar, kemudian neraka surga. Ini yang barangkali yang jadi apa namanya sehingga ada istilah ibadah mempeng oleh selamat lah ngaten lho. Ya bisa sampean ngumpul lo ganjaran. Istilahnya ngoten. Dogma seperti itu barangkali. Oke lah. Oke, dengan adanya dogma seperti itu oke. Tapi kan tidak mengharuskan dogma itu kan tidak mengharuskan kita takut untuk mengamalkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ta? Mosok dengan adanya dogma katakanlah dengan adanya kabar entah itu dari kitab, entah itu dari kiai atau pembimbing, sesepuh dan lain sebagainya. Bahwasanya kelak seorang manusia kalau sudah mati meninggalkan dunia ini akan ada siksa kubur istilahnya ya. Ada pengadilan yang akan yang istilahnya akan menghadapi malaikat-malaikat dan lain sebagainya bla 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 katakanlah seperti itu. Tapi bukan berarti semua hal itu kan untuk membuat kita ndak mau mati. Ya enggak? Tetap aja ya. Ono dogma, gak enek dogma, tetap mati kan? Lah iya. Iku perkarane kuwi. Jadi yang pasti itu kenapa seseorang kok tidak mau jatuh cinta dengan ayat yang berbunyi innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Karena mereka mendefinisikan bahwasanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu mati. Jadi hanya layak diucapkan ketika ada orang mati. Kalau nggak ada orang mati, ayat itu nggak layak untuk diucapkan. Itu yang tidak, pengertian yang tidak tepat itu di situ. Padahal itu ayat tertinggi
ayat terhebat, ayat yang menjadi intinya semua ayat. Andai saja sejak awal kita mengenal agama, sejak awal kita mengenal Alkitab, sejak awal kita menghafal ayat-ayat, pelajaran-pelajaran. Sejak itu pula seseorang itu mendalami kalimat atau mendalami ayat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sepertinya semua bentuk pelajaran itu tidak perlu rumit, Mas. Tidak perlu rumit lah, terus si pelaku belajar juga tidak perlu susah-susah dan lain sebagainya. Karena apa? Karena disadari atau tidak disadari, diketahui atau tidak diketahui, ketika ayat innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu diibadahkan oleh seseorang, maka semua pintu, semua jendela itu akan terbuka. Pintu apa saja, jendela apa saja loh itu, tanpa terkecuali. Dengan mencintai itu, dengan mengamalkan itu, dengan mengibadahkan itu, semua pintu, semua jendela akan terbuka. Nah, kalau semua pintu, semua jendela terbuka, serapat apapun sebuah rumah pasti nampak jelas kan, Mas. Nah, karena nampak jelas, akhirnya mudah untuk dipelajari dalam segi apapun itu. Mong perkarane kan awake dhewe wedi. Karo kalimat kuwi iki wedi. Perkaranya itu, sehingga sebisa mungkin kebanyakan orang menghindari kalimat itu jika tidak ada seseorang yang mati, yang dikejar-kejar sholawatnya, yang dikejar-kejar surat Al-Fatihahnya, surat Al-Ikhlasnya, nek ono setan surat Anas, nek ono santet surat Al-Falaq. Yang dikejar-kejar kan itu. Padahal yang tertinggi itu adalah ayat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya semua akan terungkap, semua akan terselesaikan di situ. Semua berawal dari situ, segalanya akan berakhir di situ. Artinya dengan ayat itu kabeh wong urip bakal tinuntun dening uripe. Sehingga ndak ada istilah susah, ndak ada istilah sulit. Nah, itu. Dari sepintas panjenengan sudah menyimak video-video saya itu, selain innalillahi wa inna ilaihi rajiun yang berhasil panjenengan serap, apa maneh, Mas? Yang dari YouTube ya. Ya, yang dari YouTube. Ya, kejadian Adam pertama kali itu. Ya. Sama apa asal usul terciptanya makhluk paling sempurna ya, yaitu Adam. Jadi yang berhasil jenengan serap adalah dua inti. Ya pancen kuwi asline sing tak uwer-uwer ning artikel, ning video itu asline kuwi. Menekan sampai pada itu. Nah ya, hanya saja kan saya sampaikan dengan berbagai bahasa pemahaman kan. Nah, hasilnya itu. Dan yang saya lebih terbuka lagi sebagai pemahaman mungkin baru bagi saya, dengan ketika mengucapkan syahadat itu, syahadat itu, siapa yang kita cari, siapa yang menyaksikan dan siapa yang disaksikan, siapa sebenarnya Muhammad itu saya ini ada pengetahuan baru bagi saya. Seperti itu. Tadi bukan sosok bentuk Muhammad yang dimakamkan di sana kan, bukan ya. Muhammad itu adalah mani urip dengan jasad kita. Iya. Ternyata. Berarti intinya selama ini dalam ajaran kita dikatakan syahadat ada dua. Berarti kalau ikut pemahaman di hakikat sini itu tetap syahadat, tetap satu. Tetap satu ya. Tetap satu. Jadi
apa namanya, judulnya memang ya, judulnya dua kalimat syahadat, judul Ya. dua kalimat syahadat. Nah, intinya kan sebuah kemanunggalan. Intinya kalau kalau istilah Jawanya itu intinya kan kemanunggalan. Kalau istilah agamanya intinya adalah persekutuan. Kalau istilah spiritualnya intinya adalah persatuan. Nah, kalau judulnya dua, tapi yang menjadi inti adalah kemanunggalan, berarti dua itu kan sejatinya satu, lawang manunggal. Lawang manunggal. Kenapa bisa dikatakan dua kalimat? Nah, karena ada apa namanya? Ada perpisahan, terjadi perpisahan. Sebelum kita berpisah, satu. Nah, setelah kita berpisah, baru tersebut dua. Lah, untuk kembali bersatu, ono terusane kalimat syahadat. Jadi dua kalimat syahadat. Awalnya satu, kemudian terjadi perpisahan, sehingga menjadi dua. Nah, karena menjadi dua, karena asalnya satu, maka dua itu akan kembali ke satu. Nah, untuk bisa kembali ke satu, maka dua itu ada lanjutannya, kalimat syahadat. Yang artinya menyaksikan. Menyaksikan perpisahannya, menyaksikan kemanunggalannya maksudnya. Jadi kalau dikembalikan ke intinya ke innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ketika seseorang itu sudah jatuh cinta ya, sudah jatuh cinta dengan kalimat ayat innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka dia akan menyaksikan apa? Menyaksikan pertemuan, menyaksikan perpisahan. Atau sebaliknya, menyaksikan perpisahannya, menyaksikan juga pertemuannya. Itu maksud daripada dua kalimat syahadat. Jadi kalau tidak menyaksikan, tidak bisa disebut kalimat syahadat, tidak bisa kalau tidak menyaksikan. Jadi dua kalimat jare. Bukan syahadat, bukan dua kalimat syahadat, tapi dua kalimat jare kalau belum menyaksikan. Tadi dalam bahasa menyaksikan di sini adalah bahasa itu artinya itu bukan melihat dengan mata kepala ini, tadi merasakan ya. Menyaksikan di sini apa melihat atau memang merasakan? Dua-duanya. Dua-duanya. Ya. Ya menyaksikan, ya melihat, ya merasakan. Dua-duanya. Makanya disebutkan dua kalimat syahadat, Mas. Ya menyaksikan, ya merasakan. Jadi menyaksikan apa namanya? Perpisahannya, merasakan kemanunggalannya. Bahwa Tuhan itu tankin ayah apa-apa. Artinya kalau tankin ayah apa-apa, bahwasanya Tuhan itu tak mampu disimpulkan. Bagaimana tankin ayah apa-apa itu mampu disaksikan? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu adalah inti daripada segalanya. Inti daripada semuanya. Dan innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu hanya bisa dilakukan dengan sebuah pertaubatan. Dengan iman. Jadi sekalipun kita punya kemampuan bertapa ya, puluhan tahun, kalau puasa terlalu kecil ya. Sekalipun kita punya kemampuan fisik untuk
bertapa selama puluhan tahun, sekalipun kita punya kecerdasan otak, kejelian otak yang melebihi komputer, jika belum bertobat dan beriman hanya kepada Tuhan, maka tidak akan pernah bisa mengibadahkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita tidak usah ngungkap soal tobat, terlalu tinggi. Tatarannya itu terlalu tinggi. Yang namanya tobat itu lebih tinggi dari segala ilmu. Kalau kita ngungkap ilmu, kita sudah bisa berpikir betapa ajaibnya yang namanya ilmu itu kan ya. Itu baru tataran ilmu. Maka yang namanya taubat itu lebih tinggi dibandingkan ilmu. Jadi kalau kita mengungkap yang namanya taubat, tidak terbayangkan keajaibannya. Sekarang kita mengungkap iman aja. Selama ini kita mendefinisikan bahwa yang artinya iman itu adalah yakin. Mentok-mentoknya hakul yakin. Katakannya oke lah, arti atau makna daripada iman itu adalah yakin atau hakul yakin. Lalu selama kita mengaku beriman, pernah nggak kita itu membiarkan atau mempersilahkan kehebatan Tuhan, Mas? Selama kita mengaku beriman, pernah nggak kita membiarkan atau mempersilahkan kuasa Tuhan? Kalau iman itu artinya adalah yakin atau maknanya adalah hakul yakin. Bisa saya pastikan nyaris tidak pernah. Padahal saya yakin, katakanlah saya beriman kepada Allah. Saya beriman akan adanya Tuhan. Berarti kan saya yakin kan, saya percaya penuh, saya yakin, hakul yakin bahwa Tuhan itu maha segalanya. Artinya, ketika Tuhan itu berbuat, maka tidak ada satupun yang mustahil. Tapi ketika kita menghadapi masalah, kita pernah nggak mempersilahkan Tuhan? Itu jadi masalah. Iya kan? Ya. Nggak pernah, Mas. Bahkan bahkan konyolnya lagi, yang namanya Tuhan, yang namanya Allah itu dijadikan senjata pemungkas. Selagi, katakanlah kalau harus dihumorkan ya, selagi otakku mampu berpikir, selagi badanku tidak sakit, masih dalam keadaan sehat, maka aku akan menghadapi masalah-masalah itu. Engkau nanti saja ya Allah di lemariku dulu. Nanti kalau sayangnya sudah kelimpruk, nembe ya Allah. Kan nembe kan seperti itu ya. Seperti itu. Akunya yang lebih menonjol. Nah, kalau itu dikaitkan dengan iman, kira-kira cocok enggak, Mas? Sangat tidak cocok. Lawang saya itu yakin, hakul yakin bahwa Allah itu, Tuhan itu, wow. Tapi dalam prakteknya kita meremehkan Tuhan. Ya, dalam prakteknya kita meremehkan Tuhan. Nah, dengan berbagai mata pelajaran, saya mempelajari itu, Mas. Saya mempelajari itu sampai pada akhirnya saya menemukan hakikat iman. Nah, setelah saya menemukan hakikat iman itu adalah wahyu pancalaku yang awalnya adalah pasrah kepada Tuhan, menerima keputusan Tuhan, mempersilahkan kuasa Tuhan, merasakan kenyataan Tuhan, dan menebar cinta kasih sayang Tuhan. Ini baru dengan iman loh, Mas ya. Ini baru dengan iman. Ini baru masuk ke pertanyaannya panjenengan bahwa Allah itu tan kinoyo ngopo gitu ya. Artinya tidak bisa didefinisikan dengan cara apapun. Tapi dengan iman bisa. Ya, dengan iman bisa. Lah, iman itu apa? Seperti yang sudah saya
jelaskan di artikel, di video bahwasanya iman itu adalah pasrah kepada Allah, menerima keputusan Allah, mempersilahkan kuasa Allah, merasakan kenyataan Allah, dan menebar cinta kasih sayang Allah. Jika seseorang itu benar-benar iman, berarti seseorang itu sesungguhnya diam, loh Mas. Kalau seseorang itu benar-benar iman, berarti pada hakikatnya orang itu hanya diam. Kalau sampai terjadi pergerakan, maka pergerakan itu adalah Allah itu sendiri. Coba jenengan renungkan. Pasrah kepada Allah, ya. Menerima keputusan Allah. Mempersilahkan kuasa Allah. Merasakan kenyataan Allah dan menebar cinta kasih sayang Allah. Artinya apapun yang terjadi kan Allah itu sendiri yang berbuat. Nah, kalau Allah itu tan kinoyo ngopo. Nah, kalau Allah itu yang mendefinisikan, kalau Allah sendiri yang mendefinisikan, kira-kira. Bukan kita. Kalau kita mendefinisikan Allah mustahil. Lawang Allah itu tidak bisa digambarkan dengan apa saja. Nah, tapi kalau yang menggambarkan itu Allah itu sendiri. Ya. Kita tahu ya, lihat Allah sendiri. Ya, Allah itu sendiri, Mas. Allah itu sendiri. Nah, kalau kita mengenal Allah dengan akal kita, dengan rasio kita, dengan ego kita, pamrih kita, arogan, ya nggak akan pernah bisa lah. Wong Allah itu melampaui batas. Yang bisa mengenal Allah ya Allah itu sendiri. Nah, iya kan? Ayatnya kan seperti itu. Yang bisa mengenal Allah ya Allah itu sendiri. Dengan beriman berarti kan Allah itu sendiri, Mas, yang melakukan. Awake dhewe mau wayang. Yang bisa menceritakan sosok Arjuna itu kan dalangnya, bukan Arjuna itu kan. Ya itu dia, Mas. Yang bisa menceritakan Punokawan itu kan dalangnya. Artinya yang bisa mengungkapkan segala macam rahasia ya, yang punya rahasia. Yang punya rahasia itu sendiri. Makanya intinya adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak dengan ayat itu ora iso, Mas. Semuanya menjadi mustahil. Lawang ada batasan-batasannya. Semuanya dan segalanya itu ada batasan-batasannya. Jadi gak iso ditembus dengan cara apapun. Ingin menembusnya, gunakan Allah. Persilahkan Allah. Kayak gitu, Mas. Belajar innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu istilah Alkitab yang menggunakan bahasa Arab. Tapi kalau dalam bahasa Jawanya sangkan paraning dumadi. Mempelajari innalillahi wa inna ilaihi rajiun atau sangkan paraning dumadi sangat mudah, Mas. Gampang. Karena apa? Karena ndak pakai mahar uang, ndak pakai sesaji, ya nggak pakai bayat-bayatan, terus nggak pakai apa namanya, ritual. Ya nggak, terus nggak pakai tirakat, nggak pakai puasa, nggak pakai tirakat, nggak pakai, pakainya apa? Pakainya taubat dan beriman hanya kepada Allah. Pakainya cuma itu. Lah yang namanya taubat, yang namanya iman itu kan gratis, Mas. Yang aman berbangun gratis. Tergantung orangnya. Lah itu mau dia. Enggak? Lah mau enggak dia? Ini tak, Mas. Oke. Siap panjenengan bertobat? Siap panjenengan beriman hanya kepada Allah? Siap. Mari berajal bareng sama saya, Wong Idan Bagus. Gratis. Dan semuanya tidak akan ada yang mustahil jika kita berpedoman hanya kepada Allah. Karena itu intinya. Kuwi puncak dari segalanya. Ora enek. Praktek dikedepankan.
ini langsung praktek ini. Iya, iya, iya. Lah piye? Praktek langsung ya. Teori kan sudah zaman biyen sih, Mas. Sudah lama. Ya enggak? Teori udah dari zaman dulu. Pengertian uwis, pemahaman uwis, ya kan, pelajaran-pelajaran uwis. Nah, saiki wayahe praktek. Prakteknya piye mempraktekkan innalillahi itu tadi. Kapan prakteknya? Nah, sekarang waktunya. Nah, untuk mengarah ke situ ada 3 level, Mas. Sebenarnya ya enggak ada sih, Mas ya. Enggak ada. Aslinya itu enggak ada. Tapi itu penemuan saya untuk mempermudah, Mas. Supaya enggak mengalami kesulitan-kesulitan waktu saya dulu, seperti saya dulu gitu. Makanya kan dulu waktu saya masih dalam proses pencarian, itu kan saya mengalami, wah Mas, pokoknya enggak mudah, enggak gampang, Mas. Kalau harus saya ceritakan itu enggak cukup semalam, dan pokoknya saya sudah mentok, intinya mentok. Nah, dengan berbagai macam kesulitan dan yang ketidakmudahan itu akhirnya saya berpikir gitu ya. Enggak, saya hidup di dunia ini enggak seorang diri. Saya punya saudara, saya punya keluarga, saya punya tetangga, saya punya sesama manusia hidup dan lain sebagainya. Jadi saya enggak mungkin menemukan kebenaran ini saya telan sendiri, itu saya enggak mungkin, sementara saya enggak sendiri. Tapi saya ingin siapapun yang ikut menemukan kebenaran ini tapi tidak mengalami kesulitan seperti saya dulu. Nah, gitu. Nah, akhirnya saya cari, saya buat, maka saya temukan 3 tahapan itu tadi. Itu level 1 mijil sowan untuk menjaga hati, level 2 mijil sempurna untuk membersihkan hati, dan level 3-nya mijil toto lenggah untuk membuka hati. Dengan 3 level itu selebihnya nanti guru sejatinya sendiri yang akan membimbing. Gitu. Dengan proses itu akhirnya mudah, ndak akan mengalami kesulitan seperti yang pernah saya alami dulu gitu. Aslinya nggak ada seperti itu aslinya. Itu hanya bentuk cinta kasih sayang saja. Cinta kasih sayangnya saya gitu lah. Supaya yang siapapun yang ikut yang ingin gitu ya, ingin mengenal Allah lebih dekat, ingin mengenal Allah lebih mudah, ingin mengenal Allah lebih cara istilahannya itu lebih gampang lah, lebih sederhana, tapi tidak mengalami kesulitan gitu. Makanya saya ciptakan itu. Dan ternyata itu berhasil gitu. Ternyata berhasil, makanya saya teruskan. Kalau saya bimbingkan ke orang sekali, 2 kali, 3 kali kok sulit, saya hentikan. Lah, karena buktinya adalah benar, ternyata benar, mudah gitu loh, sederhana, ndak mengalami kesulitan seperti saya dulu, makanya saya teruskan seperti itu. Mas Ud, oke. Selamat buat panjenengan. Sip. Tapi double lagi Mas Ud ya. Dari sana Kang Mas Ud. Pakainya Haji. Haji Mas Ud. Amin. Sudah ditulis sendiri. Mantap. Ya secara syariat itu lumayan dengan sering menterakan tiang-tiang Nggih. Mekah itu. Anu travel. Nggih dikangen travel. Nggih. Ya pekerjaan yang luar biasa. Sudah ya mlebu ning pekerjaan, ya mlebu ning ibadah, ya mlebu. Mantap. Nggih, dihafal dulu, tapi maksudnya itu bisa kalau di rumah itu nggak ada kegiatan, nggak ada kesibukan, bisa dipelajari di sini. Kalau di rumah ada kesibukan, ada kegiatan, bisa dipelajari di rumah, bisa dipelajari di mana saja. Nggih.
Ya caranya ya kita hafal dulu, tapi di setiap level itu kan ada penjelasannya. Nah, penjelasan itu penting banget supaya ngerti maksudnya. Nah, setelah hafal baru dipraktekkan sesuai petunjuknya. Nah, itu prakteknya bisa di sini, bisa di rumah, bisa di mana saja. Kalau kan ini memberikan nyuwun izin sampean. Iya. Iya, iya. Nggih. Karena kalau ini kan serot yang tiga dinas ya. Nggih, bener. Nanti nek medali nek Sabtu Minggu tak kelar. Nggih, bener. Nggih saged dilampahi teng griya. Nanti kalau sudah selesai 3 level itu, nanti langkah selanjutnya kan langkah asmo ya. Langkah asmo yaitu langkah asale manunggal. Langkah innalillahi wa inna ilaihi rajiun atau sangkan parani demandi. Dan itu harus saya bimbing secara langsung. Bisa diatur waktunya. Yang penting jenengan sudah selesai itu dulu. Amono niki lampahi hanya malam hari saja. Siangnya kan sibuk. Nggih. Mboten apa-apa nggih. Tidak masalah. Yang penting setiap levelnya itu mencapai hitungan 7 kali. Segala. Jadi maksudnya level 1 pernah dipraktekkan 7 kali, level 2 pernah dipraktekkan 7 kali. Itu maksimalnya. Untuk kembali kepada satu hal. Kalau hanya menerapkan 5 pancalaku ini bisa cukup masa seperti itu. Walaupun tanpa kita saya Ini ya, enggak seperti itu. Kalau kesimpulannya memang seperti itu, tapi tidak bisa ujuk-ujuk berkesimpulan itu enggak bisa loh Mas ya. Enggak bisa. Memang hanya dengan bertobat lalu beriman kepada Allah. Tobat itu kan wahyu pancagaib, iman itu wahyu pancalaku. Bertobat lalu beriman hanya kepada Allah berarti mengibadahkan wahyu pancagaib dengan menggunakan kesadaran wahyu pancalaku. Memang hanya dengan bertobat lalu beriman hanya kepada Allah tidak dibutuhkan apapun. Semuanya akan dijamin. Benar. Tapi tidak bisa ujuk-ujuk berkesimpulan seperti itu. Kita harus benar-benar bersahadat dulu. Menyaksikan dulu. Menyaksikan perpisahan antara kita dengan dat kita dan merasakan kemanunggalan antara kita dengan dat kita. Nah, kalau kita sudah menyaksikan sendiri dengan mata kepala kita sendiri, bukan katanya kitab, bukan katanya kiai, bukan katanya pembimbing, bukan katanya siapapun, boleh. Tapi kalau belum menyaksikan dengan mata kepala sendiri, masih belum boleh. Karena apa? Karena kalau kita belum menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri, berarti kita masih punya tanggung jawab untuk menyempurnakan apapun yang sudah ada di dunia ini, termasuk amal ibadah. Gitu. Jadi sebelum kita menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri tentang kemanunggalannya, jangan sekali-kali meninggalkan agama, amal ibadah, syariat, atau hakikat, dan bla 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 lainnya. Jangan sekali-kali meninggalkan itu. Karena pasti akan tersesat. Kalau meninggalkan semuanya itu berarti kan kita tanpa pembimbing. Tanpa pembimbing wujud, tanpa pembimbing spiritual. Kalau kita meninggalkan semuanya itu. Nah, kita berjalan tanpa obor. Kita berjalan tanpa teken ibaratnya. Sementara kita tidak punya pembimbing. Apa enggak tersesat? Pasti tersesat. Jadi selagi kita belum benar-benar bersahadat, jangan sekali-kali meninggalkan syariat. Jangan sekali-kali meninggalkan gelar.
Karena sebelum kita bersahadat, benar-benar bersahadat, kita dituntut bertanggung jawab untuk menyempurnakan apapun yang sudah ada di dunia ini. Nah, untuk bisa menyempurnakan apapun yang sudah ada di dunia ini kan kita perlu syariat, harus menggunakan syariat gitu loh. Ya, katakanlah untuk menghilangkan rasa lapar kita harus makan nasi kan. Tidak cukup hanya membayangkan nasi aja, nggak cukup. Untuk menghilangkan rasa haus kita harus benar-benar minum air. Nggak bisa hanya dengan membayangkan minum air terus rasa hausnya hilang, itu nggak bisa. Artinya selagi kita belum benar-benar bersahadat, belum benar-benar menyaksikan kemanunggalannya, jangan neko-neko, nggak usah neko-neko. Apalagi mencela itu, meninggalkan ini, mengharuskan, jangan. Slow saja, apa adanya saja. Ikuti aturan-aturan yang sudah ada di dunia ini, baik secara syariat maupun secara hakikat. Toh keduanya itu menyeimbangkan ya antara syariat dengan hakikat, itu kan bukan sesuatu yang buruk sih Mas. Iya, bukan sesuatu yang buruk. Jadi nggak usah neko-neko lah. Terkecuali kalau kita benar-benar sudah bersahadat. Please silahkan. Cukup pasrah, Iya, cukup itu aja. Berarti ini ya, istilahnya itu lepas dari agama, siapapun agama apapun bisa melakukan ini. Ya iya, lawang hidup itu kan lepas. Nggak peduli itu orang Kristen, nggak peduli itu orang Islam, nggak peduli itu orang Buddha, Hindu, semuanya kan sama-sama memiliki hidup. Sama-sama memiliki Rasul kan. Ya, iya. Iya, itu dia. Nah, ini tentang hidup, bukan tentang yang lainnya. Dan yang namanya hidup itu untuk menyempurnakan yang lain-lainnya. Kemudian ini hanya dalam pembahasannya, belum sampai kerasa. Nggih. Apa perbedaan hidup dan maha hidup itu sendiri? Perbedaan antara hidup dan maha hidup, kalau boleh saya menggambarkan seperti ini. Kalau keduanya itu adalah sebuah air, ya. Apa pertanyaannya kan, apa perbedaan antara hidup dengan maha hidup kan? Nah, kalau keduanya, kalau saya boleh menggambarkan, keduanya itu adalah air. Hidup itu air di dalam sebuah gelas. Sedangkan maha hidup itu air di lautan. Itu perbedaannya. Sama-sama airnya kan? Sama-sama airnya. Kalau mengenal air sini, teman itu mengenal air. Iya, itu dia. Loh, podo-podo banyu. Dia kan bagian dari itu. Bagian dari dari laut itu. Kadang-kadang kita Tuhan terganjal dengan menandang tulisan. Saya menandang bahwasanya Tuhan itu bukan roh. Tuhan itu ciptaan. Ada yang bilang seperti itu. Kalau Tuhan itu roh, berarti apa bedanya Tuhan dengan roh? Karena itu jadi seperti itu. Padahal kalau mengingat ini berarti roh itu ya Tuhan itu sendiri. Iya. Kalau kita di apaan tadi. Iya. Tapi bagian kecil. Bagian kecilnya. Nah, makanya disebut Rasul kan, disebut utusan. Kalau dalam istilah agama, hidup itu disebut sebagai Rasul atau utusan. Berarti setiap dirinya adalah Rasul. Ya. Loh, ada firman yang seperti ini loh, yang menjelaskan seperti ini loh. Saya itu pernah baca firman itu. Tapi saking karena saya sudah
berada di masa sekarang ya, bukan di masa lalu. Jadi kan saya enggak pernah ingat masa lalu lagi. Itu ayat berapa itu saya lupa. Tapi yang jelas ayat itu menjelaskan seperti ini. Sesungguhnya aku tidak mengenal doa dari seorang hamba jika tidak melalui Rasulku. Apa nggak ngeri itu mas? Ayat itu sangat mengerikan loh. Maka dari itu setelah saya kepergok gitu ya, setelah saya kepergok dengan ayat itu, saya langsung gelangsaran mas. Saya lari kemana-mana. Nah kalau ayat itu disimpulkan, berarti kan tidak ada satupun keyakinan yang bisa menjamin manusia mas. Ya enggak? Sesungguhnya aku tidak mengenal doa dari seorang hamba jika tidak melalui Rasulku. Artinya tidak ada satupun keyakinan yang bisa menjamin manusia itu bisa kembali pada Tuhan. Itu dibuat simpel loh mas. Dibuat simpelnya. Kompeten saya mas. Saya lari. Saya ngoyak seluruh dunia ini saya oyak. Apa maksudnya firman ini? Apa maksudnya ayat ini? Nanti tak belain aku mangkat kaji mas. Tak pikir Rasulullah ki kaya. Ketika aku mangkat kaji. Aku kok orang mantep. Aku wis tekan kene. Kabeh syariat wis tak lakoni ning kene. Tapi kok masih ada keraguan. Oh berarti bukan ini. Yang dimaksud Rasul itu bukan ini. Tak golek. Nemu maneh. Ada salah satu hadis sing ngungkap sabdane Muhammad. Jika engkau melihatku, maka engkau harus melihat dari dua sisi. Sisi pertama, lihat aku sebagai nabi. Sisi kedua, lihat aku sebagai rasul. Loh. Iki jawabannya. Oh, ini jawabannya. Ternyata Muhammad juga memiliki rasul. Dia sangat mencintai rasul. Jadi yang mencintai Rasul itu bukan cuma seluruh umat muslim, seluruh Muhammad juga itu mencintai Rasul. Ning kono kejawab, oh iki. Itu dia. Sementara kita mencintai jasadnya siapa? Ya itu dia. Nah selama ini saya mencintai jasadnya, sementara jasadnya mencintai hidupnya. Yo ora gathok sih Mang Siur. Dulu saya pencinta sholawat. Lah saya mengetahui itu kan akhirnya kan saya bersolawat terus. Lah orang bakal tekan nih orang melalui utusannya kan. Wah bersolawat terus. Tapi gak pernah tekan-tekan juga. Kok orang tekan-tekan juga padahal sholawat saya itu sudah nggak pakai hitungan itu. Tapi kok masih belum sampai juga. Itu pengalaman. Jalanan. Iya.